MediaGate untuk mengajak radio-radio bergabung dalam service streaming adalah Radioaktif. Produknya dari Singapura. Saat ini ada 80 radio station di Asia Pasifik menggunakan produk Radioaktif. Kami lakukan streaming ke hampir 6,2 juta unique listener setiap bulan terhadap 10,8 juta yang setiap jam mendengarkan radio streaming tersebut setiap bulan, dan juga melakukan stream 40 juta sebulan dengan hampir 8 juta monthly hits untuk setiap infrastrukturnya. Ya, ini adalah servis kami yang mencakupi Malaysia dan Indonesia, di mana Malaysia kita bekerja sama dengan 2 radio network di sana, sementara di Indonesia kita bekerja sama dengan hampir radio network yang cukup terkemuka termasuk Masima. Kemudian ini adalah di Cina dan Taiwan, dan ini adalah partner kami di Singapura dengan Mediacorp dan juga Singapura Pressholder. Hanya ada 2 network di Singapura. Kemudian juga di Malaysia hanya 2 network besar di Malaysia. Yang pertama adalah Astro atau Measap, ya. Kemudian ada namanya Star FM. Sementara di Indonesia kita bekerjasama dengan Mahaka, ada Jak dan Gen FM, ada MRA Group dengan 5 radio stationnya, kemudian ada OS Network dengan 3 radio stationnya, kemudian Indonesia ada Masima, ada Prambos dan Delta masing-masing di 8 kota, kemudian juga Female Radio. Di Cina kita dengan My FM, di Taiwan dengan Asia FM Group. Ya, ada 4 key factor yang kita tawarkan atau kita sampaikan kepada para klien kita radio adalah bahwa high efficiency audio streaming, artinya streaming yang kita lakukan betul-betul yang sangat efektif dan efisien dari sisi cost. Kemudian juga dengan banyaknya aplikasi dan juga sistem CMS yang kita punya, ada deep analytic dan juga hyper targeted ad delivery. Solusi yang kita miliki adalah salah satunya analytic, ad manager, ad management delivery, stream hosting, di mana stream hosting kita melakukan hosting di beberapa lokasi termasuk juga di Jakarta, dan beberapa ini ada Audrey, dia adalah audio driven radio intelligence, lebih banyak dipakai untuk audio in-house atau in-store. Kemudian ada stream banner, ya, kemudian kita sama dengan beberapa ada kulit, di mana kita bisa merubah streaming kita sesuai dengan keinginan klien. Mau seperti looknya Coca-Cola, mau seperti looknya Telkomsel dan sebagainya, juga Jokster. Stream delivery kita konsep tekniknya seperti ini, saya rasa nggak perlu terlalu detail ya, karena sangat teknis. Dan ini adalah analitik yang bisa dilakukan oleh Radioaktif. Kita ada yang namanya CMS ataupun juga back-end system, di mana dia mengatur hampir seluruh aktivitas di aplikasi radio-radio tersebut. Bisa di-delivery ke seluruh device, reportnya. Kemudian ada Airfetcher. Airfetcher adalah sebuah software di mana dia memprovide informasi dari setiap lagu yang diputar, ya, lirik lagu, kemudian juga album artnya, bahkan history lagu untuk bisa di-digging. Creative Ad Manager, di mana hampir semua fasilitas untuk ad di dalam aplikasi radio itu sudah kami sediakan. Nah, ini kita sebut dengan skinning engine to cool it. Jadi kalau misalnya si klien pengen, katakanlah Coca-Cola, ingin semua bentuk desainnya seperti warna-warna Coca-Cola, buttonnya Coca-Cola dan sebagainya, bisa dilakukan. Ini adalah engine-nya, skinning engine, button play-nya bisa kita rubah, katakanlah 3 bulan pertama, button play-nya Radio Prambos pengen pakai logonya Coca-Cola, boleh. Kemudian 3 bulan berikutnya pakai logo yang lain juga boleh. Fully feature mobile apps kita sebut demikian, karena ada content feature-nya, ada revenue opportunities-nya, ada juga platformnya, di mana kita hampir semua platform kita bisa service, termasuk J2MA yang masih menggunakan Java. Windows Mobile 7 saat ini sudah ke Mobile 8, sedang dalam tahap studi. Kemudian ada BlackBerry 10 pun sudah kita study, artinya desain dan segala macamnya secara engineering sudah
jadi dan bisa diaplikasikan. Karena kebetulan dengan RIM kita punya kerjasama cukup baik. Comprehensive Online Presence ini adalah bentuk dari player di online. Kami juga sediakan bentuk player di Facebook, fanpage. Ya. Nah, jadi dengan adanya fitur-fitur seperti ini, kita sudah memiliki sebuah database pendengar dari radio tersebut. Ya. Satu hal yang perlu ditanamkan adalah bahwa radio streaming ini tidak menggantikan fungsi radio konvensional dalam mengambil pendengarnya. Prambors misalnya dengan 1 juta pendengar, pada saat mereka mendownload aplikasi Prambors, tidak semua pendengar Prambors akan mendownload. Jadi ini adalah cara lain mendengarkan radio Prambors. Biasa mendengarkan pakai radio FM di mobil atau di rumah, dia mendengarkan melalui komputer ataupun juga smartphone-nya. Yang ada adalah justru meningkatkan peluang revenue untuk radio. Mereka bicara airtime untuk FM yang selamanya selalu terbatas. Tapi dengan adanya mobile streaming, radio mobile streaming ini, mereka punya inventory tambahan, yaitu di mobile. Itu yang harus dicamkan betul, karena banyak sekali teman-teman sales di radio merasa bahwa oh kalau ada mobile streaming berarti billing saya bisa kami dong. Enggak juga gitu ya. Kita hanya bicara efektivitas, yang ini memang lebih efektif karena bicara iklannya adalah bantuan sangat targeted. Nah, ini manajemen panelnya untuk programming, ada galerisnya, ada menu dan sebagainya, ada push meta, ada podcast di mana bisa dimanfaatkan oleh sponsor, ada video tutorial kalau misalnya perlu, ya kira-kira seperti itu. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh NGI terhadap radio-radio yang berada di lingkungan Masima, nanti barangkali Takwa akan jelaskan lebih detail. Tapi yang paling penting adalah bahwa tujuan kami ataupun radioaktif bergabung bersama Masima, tentu saja ada hal lain yang lebih besar, yaitu bagaimana kita mengumpulkan radio-radio besar ini menjadi sebuah kumpulan radio streaming yang memang memiliki database yang sangat potensial. Ya. Bagi Digital Age ini tentu saja menjadi peluang. Ya, bagi radionya sendiri juga jadi peluang. Bagi MMS juga menjadi peluang. Karena dengan kita mendapatkan database para user, dengan mendaftar melalui Facebook, otomatis kita paling tidak mempunyai data demografi mereka. Sehingga pada saat nanti kita berjualan atau menawarkan kepada pengiklan, kita bisa bicara, tidak hanya bicara beriklan di Prambors, di Female, atau di Delta, atau di Hard Rock, dan sebagainya. Kita bisa bicara, saya mau beriklan atau saya menawarkan iklan untuk kelas AB usia 15 sampai 25. Kita akan delivery ad khusus untuk targeted. Nah, seperti itu. Kira-kira itu jangka panjangnya seperti itu. Saya rasa Pak Mas Deris juga setuju. Karena memang Better Indonesia juga visinya akan sampai ke situ. Baiklah, untuk aplikasi Delta Female Prambors, bagaimana dan apa saja yang bisa dilakukan di dalamnya, barangkali akan dijelaskan lebih banyak oleh Takwa. Oke, ini lebih kepada Prambors, mungkin teman-teman sebagian udah tahu ya. Jadi saya cuma ini sekilas saja di Prambors, dia masih tetap ke anak muda, yang kreatif, yang berwawasan, yang gaul. Cuman memang sekarang dia sudah siaran 24 jam sehari di 8 kota. Dia masih tetap pakai artis-artis yang sekarang lebih lebar ya, targetnya lebih ke A, B, dan C+. Tadinya kan nyasar hanya A dan AB kali ya. Sekarang udah C+ juga, makanya pakai Indra Bekti dan Gina. Terus target usianya juga sekarang core-nya lebih ke yang mahasiswa. Meskipun SMA-nya masih tetap di touch sama mereka. Kemudian ini yang Delta juga sekarang agak lebih muda, meskipun dia ininya di 30 sampai 40 ya. Kalau dari lagu-lagunya agak mirip sih Prambors sama Delta sekarang. Cuman begitu dia dikemas jadi satu siaran, dia memang digabungkan dengan penyiarnya Farhan, terus konten-konten yang lainnya, itu targetnya memang lebih dewasa jadinya. Nah, ini untuk yang radio female yang sekarang lebih
berkonsentrasi ke melayani ke berbagai komunitas-komunitasnya. Jadi dia sekarang digandeng dengan Female Circle. Female radionya lebih buat komunikasinya. Untuk komunitas-komunitasnya dia punya banyak sekali. Tadi udah dijelaskan sebagian sama Mas Tommy ya. Oke, nah ini sekarang dari ketiga brand itu kita dari Megagate bantu bikin aplikasinya. Aplikasinya ada di beberapa platform. Yang pertama di desktop. Desktop ini, nah desktop ini bisa diakses dari websitenya masing-masing radio tadi, misalnya prambosfm.com, Female Radio, sama deltafm.net. Nah itu bisa diakses masuk ke sini atau dari Facebooknya mereka, Facebook fanpage-nya. Nah di luar itu juga bisa diakses dari gadget. Gadgetnya ada dari BlackBerry, iOS sama Android. Nah ini sebagian fitur aplikasi yang ada. Yang di awal ada loading page ini, kemudian dia begitu masuk nanti akan keluar audio streamingnya si Radio Prambors yang bisa tampil nih artis dan title-nya. Jadi sekarang lagu apa yang lagi diputar, siapa yang nyanyinya, bahkan sampai cover albumnya bisa ditampilkan di sini. Yang kalau diklik terus dia bisa keluarin liriknya. Ini 95% kali udah ada nih. Data ininya, jadi beberapa masih ada yang ini ya lagu Indonesia yang masih sebagian besar belum ada ya. Tapi kalau kayak Prambors itu kan 70% dia lagu barat ya, jadi umumnya udah ada semua. Nah untuk yang di iOS dia juga punya ini sound effect, equalizer, volume control di sini. Dia juga bisa share ke teman-temannya nih si usernya ke Facebook, email, Twitter. Nah, terus di kanan atas ini ada kayak menu, itu bisa dipakai buat milih misalnya Pramborsnya mau dengerin yang di Kota Bandung atau Prambors Semarang, Prambors Surabaya, dia bisa pilih di sini. Terus ada chart, ada podcast dan macam-macam sih masih ada. Ini jadi hanya sebagian fitur yang ada. Itu fitur-fitur itu juga sama di versi desktopnya juga ada, cuman tampilannya lebih besar, lebih disesuaikan dengan tampilan layar desktop yang lebih ini ya, lebih besar. Oke, nah ini data ya, data atau insight yang terjadi ya. Jadi kita itu rilis aplikasi di akhir November. Jadi mulai 1 Desember itu orang udah bisa mulai download aplikasinya. Yang menarik 2 bulan pertama ini kita nggak ada promosi sama sekali di radionya, tapi ternyata aplikasi dijalankan hampir 1 juta kali di bulan pertama dengan unique number-nya 100.000 lebih, dan di bulan kedua naik 63%, 1,5 juta kali dengan unique number 200.000. Jadi ini menurut saya cukup berhasil ya, meskipun dari promosinya mungkin dari mulut ke mulut aja atau viral, tapi ternyata pertumbuhannya cukup signifikan. Nah ini buat teman-teman di brand atau yang mau promosiin produknya. Nah ini yang pertama kali adalah splash ad. Splash ad itu space iklan yang menggantikan loading page-nya aplikasi. Jadi pada saat aplikasi baru dihidupin, nah terus dia akan keluar dulu nih splash ad. Splash ad ini bentuknya bisa gambar ataupun video. Nah yang kedua ini menu banner ad. Jadi kalau kanan atas diklik itu menunya kan keluar. Nah nanti banner bisa masuk dari samping kiri. Yang lainnya ada promotion banner. Ini baik di desktop maupun di gadget. Dia bisa masukkan banner di sini. Ini bannernya juga sama hyperlink. Jadi bisa diklik gitu. Nah yang berikutnya lagi ini podcast. Podcast di sini adalah isinya potongan siaran yang kita anggap menarik lah ya. Nah, contohnya kalau di Prambors ini sekarang yang lagi hype itu Kocok Catret. Ini acara di sore ya, sore itu acaranya di Dendis. Ini mereka berdua, mereka bikin kayak obrolan-obrolan
anak nongkrong lah gitu ya, bercandaan-bercandaan. Biasanya kalau di radio itu sekitar 3 menitan. Nah tapi di mobile kita bikin rekamannya, cuman kita modified lagi, jadi cuman sekitar 1 menit. Dan bentuknya karena di mobile kita bikinin video animasi. Nah, ini salah satu contohnya sih video animasinya. Saya kecret, saya kocot, dia kocot, dia kecret. Dengarkanlah kami di Kocot Kecret Show. Hey, teman Magic. Tret, iya Tret. Mau gue kenalin nggak? Sama siapa? Sama teman gue. Siapa? Dia bisa magic. Sekarang sulap. Pokoknya dia bisa membuat yang tadi benda apa, tau-tau jadi apa gitu. Berubah. Wah, magic. Oh bisa show music gitu. Alright. Come on man, bring me to him. Mau lihat magicnya dia nggak? Alright, let's go, let's swag. Ayo sini, gue kenalin nih. Nih teman gue nih. Nama teman gue Jar. Karena dia bisa magic, namanya Magic Jar. Dia bisa mengubah beras menjadi nasi. Dan juga bisa mengukus kue pukis. Gimana? Saya kecret, saya kocot, dia kocot, dia kecret, biar macet. Isi di aplikasi itu konten baru setiap hari 1 di weekdays. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu akan ada konten baru. Nah nanti si brand atau klien kita bisa beriklan di tadi bumper in atau di awal sebelum Kocot Kecretnya mulai. Terus juga kita bisa pasang logo di kanan atas dari ceritanya, atau mau dijadikan gimmick cerita, misalnya kayak tadi si Magic Jar-nya itu jadi ada logonya, misalnya logonya merek si Magic Jar-nya. Nah, di luar itu juga ada menu event, itu untuk promo event-event yang akan datang. Jadi promo event yang klien juga bisa dimasukin di sini. Nah, bahkan kalau misalnya ada klien yang memang mau pesan space yang 1 tahun blocking gitu kan, nah itu kita bisa kasih semacam bonus untuk merubah skin atau themes-nya si aplikasi. Jadi aslinya kan ini warnanya coklat nih, kayak kayu, terus tombol-tombolnya kuning, putih. Nah ini tombol-tombol ini sama background-nya ini bisa kita rubah nih. Ini contohnya, misalnya background-nya jadi merah, tombolnya jadi putih gitu. Jadi misalnya pengiklannya Telkomsel gitu, dia mau ininya jadi merah, tombol-tombolnya putih. Nah termasuk yang di dalam aplikasinya ya, background ininya mau kita ganti, tombol-tombol ini kuning-kuning ini mau diganti gitu. Nah itu sangat memungkinkan.